Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Citra Lestari dengan NPM 243111069. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perusahaan dagang. Baik, yang pertama yaitu pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah bisnis yang membeli barang untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuknya. Contohnya yaitu toko sembako, supermarket, dan agen distribusi. Peran utama perusahaan dagang adalah menghubungkan produsen dan konsumen. Ciri-ciri perusahaan dagang yaitu terdiri dari 7, yaitu yang pertama, pendapatan berasal dari penjualan barang dagang. Yang kedua, biaya utama mencakup harga pokok barang. Yang ketiga, adanya akun persediaan barang. Yang keempat, bertindak sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Yang kelima, barang dijual dalam bentuk yang sama. Yang keenam, fokus pada keuntungan dari selisih harga jual dan beli. Dan yang ketujuh, kegiatan utama adalah pembelian dan penjualan. Jenis-jenis perusahaan, yaitu yang pertama berdasarkan produk, seperti perusahaan barang produksi, contohnya yaitu distributor baja, dan barang jadi, yaitu contohnya minimarket. Dan yang kedua yaitu berdasarkan konsumen, yaitu termasuk grosir, perantara, dan pengecer yang melayani pembeli dalam skala yang berbeda. Akun-akun khusus perusahaan dagang, yaitu yang pertama, akun pembelian untuk mencatat barang yang dibeli. Yang kedua, akun retur pembelian untuk pengembalian barang. Yang ketiga, akun penjualan untuk mencatat barang yang terjual. Yang keempat, akun retur penjualan untuk mencatat barang yang dikembalikan oleh konsumen. Yang kelima, akun utang dan piutang dagang mencatat transaksi kredit. Dan yang keenam, akun beban angkut dan pemasaran mencatat biaya transportasi dan promosi. Analisis debit dan kredit. Yang kesatu, menjual barang dagangan. Misalkan, perusahaan menjual barang dagangan senilai 10 juta secara tunai. Dalam pencatatan jurnal yaitu, di kas 10 juta berada di debit karena uang masuk ke perusahaan. Sedangkan penjualan senilai 10 juta berada di kredit karena mencatat pendapatan dari barang yang terjual. Yang kedua, membeli barang dagangan. Misalnya, perusahaan membeli barang dagangan senilai 5 juta secara kredit. Dan dalam pencatatan jurnal yaitu, pembelian sebesar 5 juta berada di debit karena barang masuk ke stok perusahaan. Sedangkan utang 5 juta berada di kredit karena pembayaran belum dilakukan. Dan yang ketiga, retur penjualan. Jika ada barang yang dikembalikan oleh konsumen senilai 2 juta, maka kita mencatatnya sebagai retur penjualan. Retur penjualan sebesar 2 juta berada di debit karena mengurangi pendapatan. Sedangkan piutang sebesar 2 juta berada di kredit karena mengurangi hak kita atas uang dari konsumen. Dan yang terakhir, pelunasan utang. Ketika perusahaan melunasi utang kepada pemasok sebesar 5 juta, uang sebesar 5 juta berada di debit karena kewajiban perusahaan akan berkurang. Sedangkan kas berada di kredit karena uang keluar dari perusahaan. Dan sekian pembahasan tentang materi perusahaan dagang yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.